Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teruntuk adik-adikku semuanya, sebelumnya penghormatan saya kepada para wali santri yang malam ini berkenan untuk hadir, yang sudah jauh-jauh datang dari berbagai daerah gitu ya, dan juga kepada umi-umi pembina rumah tahfiz ini, juga kepada mudir kita Ustaz Fuad, kepada asatidzah semua ustadzat ya, yang telah membimbing semua santri siang dan malam tak kenal lelah gitu, dan kepada adik-adikku semuanya yang tersayang, para hafizah, para ahlul Quran insyaallah ta'ala. Tak pernah bosan-bosan saya sampaikan kepada orang-orang yang terus berusaha mendekat kepada Al-Quran. Adik-adikku yang sekarang masih terus berusaha menghafal kalamnya, ayat demi ayat, baris demi baris, surat demi surat, dan kemudian tadi ada yang beberapa khatam. Perlu saya sampaikan bahwasanya ziyadah Al-Quran, ziyadah dalam khatam dalam ziyadah Al-Quran ya, itu sejatinya belum bisa dikatakan sebagai penghafal Al-Quran ya, belum bisa dikatakan sebagai penghafal Al-Quran yang sebenarnya. Kenapa? Hafalan itu adalah apa yang kita itu siap untuk dites, apa yang kita siap baca tanpa melihat mushaf. Itulah yang dinamakan hafalan. Tapi jangan berkecil hati. Teman-teman yang malam ini khatam berarti telah melewati satu fase. Ya, telah melewati satu fase. Kalian ibarat tangga, kalian sekarang sudah berada di tangga yang awal. Nah, proses dalam menguatkan hafalan adalah pekerjaan kita seumur hidup. Ibarat lingkaran ya, penghafal Quran itu dia punya awal. Ibarat menggambar sebuah lingkaran, dia itu punya awal, ada titiknya. Kemudian terus menerus berproses sampai jadi sebuah lingkaran. Tapi lingkaran itu punya segi enggak? Punya sudut enggak? Enggak kan? Dia terus menerus aja kayak gitu, terus menerus, dan proses ini sampai seumur hidup. Pesan saya kepada para ahlul Quran insyaallah ya, teruslah berusaha gitu, teruslah berusaha, dan jangan pernah tinggalkan Al-Quran dimanapun kita berada. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Dan sungguh kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. Apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad? 7 ayat berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. Dan itu diberikan kepada kita semua, mukjizat sepanjang dunia ini kita. Menariknya, setelah ayat itu Allah bilang apa? La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum
wala tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Janganlah kamu palingkan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada mereka. Coba. Salah seorang ulama, saya lupa namanya. Nah, dalam sebuah bukunya itu, beliau melihat adanya korelasi antara ayat yang tadi kami telah berikan kepada Al-Quran yang agung, dan kemudian ayat sesudahnya itu, jangan kamu palingkan matamu kepada kenikmatan yang kami berikan kepada mereka. Maksudnya orang-orang yang kafir. Korelasinya apa kira-kira? Ada yang tahu? Bahwasanya ternyata kalau kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran, kalau kita benar-benar percaya bahwasanya Al-Quran ini adalah rahmat bagi semua manusia, rahmat bagi alam semesta, dan bahwasanya semua solusi dari permasalahan kita sebenarnya ada pada kedekatan kita pada Al-Quran, niscaya kita tidak butuh apa-apa lagi. Niscaya kenikmatan dunia itu gak ada apa-apanya lagi, karena cukup dengan Al-Quran, cukup dengan kita dekat dengan Al-Quran, akan banyak sekali keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada diri kita. Dan ini sudah terbukti, dan saya merasakannya sendiri. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dalam hidup kita. Solusi-solusi dari permasalahan yang kita nggak tahu itu kok tiba-tiba ada solusinya. Kuncinya apa? Dekat dengan Al-Quran. Nah teman-teman, saya malam ini nggak akan berpanjang kata. Saya ingin membacakan sebuah kata-kata yang saya dapatkan bertahun-tahun yang lalu, yang mana ketika saya down, lagi ngedrop gitu ya, dalam hafalan saya. Dan ini memang wajar gitu, ketika teman-teman merasakan bosan, jenuh, lelah, capek, memang ini jalannya gitu. Dan ingatlah, ketika kalian berada di fase itu adalah ujian bagi kita. Seolah-olah Allah pengen melihat, nih orang bertahan gak di jalan ini? Apakah dia tetap melalui bebatuan terjal ini sampai di tujuannya, atau dia berhenti sampai situ aja kemudian pulang? Ingat ya, pantang pulang sebelum apa? Mungkin. Jadi bukan lagi khatam standarnya, tapi pantang pulang sebelum mungkin. Sampai kita bisa membuktikan hafalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena derajat seorang manusia ditentukan dari apa? Akhir ayat yang dibacakannya nanti di akhirat. Kebayang gak sih? Nanti kita di akhirat disuruh baca Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah gitu. Kalau kita masih sendat-sendat sama hafalan kita, ya udah sampai di mana kita ingat aja gitu. Makanya teruslah berusaha gitu ya. Pantang pulang sebelum mungkin. Nah, kata-kata yang saya dapatkan dulu adalah judulnya Jalan Seorang Pecinta Al-Quran. Ketika engkau memilih jalan sebagai seorang pembaca, penghafal, dan pengamal serta pendakwah Al-Quran, maka sungguh engkau telah mengambil suatu amanat yang sangat berat. Amanah yang akan engkau pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Amanah yang mengharuskanmu mengurangi waktu selain untuk Al-Quran. Amanah yang akan selalu menuntutmu untuk memantaskan diri. Amanah yang membuatmu tak sama seperti temanmu yang lain, yang bebas melakukan apa saja, berteman dengan siapa saja, pergi kemana saja.
Amanah yang akan membuatmu sering menangis ketika hafalan Al-Qur'anmu buruk. Amanah yang akan selalu mempertanyakan komitmenmu terhadapnya. Amanah yang akan selalu membuatmu merasa bersalah ketika melakukan satu dosa saja. Amanah yang akan mengurangi waktu istirahatmu. Amanah yang menuntutmu untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Begitu beratnya amanah ini, sehingga dari sekian banyaknya hamba Allah di muka bumi ini, Allah percayakan amanah ini pada pundakmu. Gunung saja tidak sanggup memegang amanah ini, namun Allah memilihmu karena Allah tahu bahwa kamu bisa menjaga amanah ini. Amanah yang insya Allah akan mengantarkanmu ke surga melalui jalur VIP. Amanah yang akan membuatmu bisa membalas jasa kedua orang tuamu di akhirat kelak. Amanah yang akan mengangkat derajatmu di dunia dan di akhirat. Amanah yang akan menjadikanmu salah satu keluarga Allah di muka bumi. Amanah ini akan membawamu kepada dunia yang tidak dirasakan oleh mereka yang tak mau mencoba mengambil amanah ini. Kapan amanah ini selesai? Kapan amanah ini selesai? Amanah selesai setelah ketika kita dan keluarga kita masuk ke dalam surganya Allah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah lelah. Karena untuk memetik mawar saja kadang kita harus terluka dan sakit. Apalagi untuk mendapatkan kebahagiaan surga, pasti butuh perjuangan yang tak mudah. Masa lalumu adalah hari kemarin. Hari ini adalah usahamu. Hari esok mungkin engkau sudah tiada. Di masa lalu engkau tak kenal dengan Al-Quran, namun hari ini engkau mulai mencintainya. Dan hari esok insya Allah ia akan memberikan manfaat bagimu. Selamat datang di jalan seorang pecinta Al-Quran. Takbir, takbir, takbir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.